kita nih sekarang ini kan banyak mengkritik generasi yang hari ini. Tapi saya kira begini, Bung Trio, Mas Trio, gerakan mahasiswa itu ya memang punya ciri, punya karakter yang berbeda-beda sesuai dengan zamannya. Dalam situasi hari ini mereka benar-benar bisa memanfaatkan kemajuan informasi teknologi. Bagaimana mengorganisir kalau kita dulu yang keterbatasan alat ya, bisa tempat terlepas, kemudian apakah dalam diskursus hari ini apakah kemudian ditunggangi apa di luar itu. Tapi faktanya generasi hari ini bisa menghadirkan massa yang begitu banyak. Tapi kalau kualitas aksi, ukurannya kualitas aksi masih bisa kita perdebatkan. Ya. Saya secara subjektif meyakini ya lebih top di era 98. Kawan viewers, sebelum nonton video ini jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya, like dan share ke orang-orang yang kalian sayangi. Halo kawan viewers, jumpa lagi dengan saya Trio Marpau. Kali ini kita akan menemui seorang kawan yang aktif terlibat gerakan di tahun 1998. Kawan Edison namanya. Kalian mau tahu banyak tentang dia? Ikutin terus siaran ini, acara ini, jangan pernah meninggalkannya. Oke guys, kita akan temuin kawan kita ini, beliaunya. Sepertinya beliaunya sudah bangun. Beliaunya ada. Tunggu sebentar ya. Kawan, viewers, hand sanitizer dulu. Biar virus-virusnya kabur. Sip. Kita temui ya beliaunya. Jangan minum ya. Oke, ada kopi ya. Siap. Gua ambil di kulkas nih, dari kulkas. Kita cari minuman dulu, gue. Terus. Kita cari cuy. Aduh, kulkasnya kosong. Oh, ada harta karun cuy. Harta karun. Lihatin kamera. Harta karun. Oh, kita buka ya, kita buka. Kamu mau ya? Nonton, kamerawannya juga mau. Viewers, tuh kamerawannya kepingin. Sabar ya, sabar. Kita bagi. Enak cuy. Viewers, nih narsumnya bikinin kita minuman kopi. Tuh. Kalau nggak orang baik nggak bisa. Ini orang baik. Oke. Halo viewers, saya udah nyampe nih di kediaman Bung Edison dan saya disediain kopi nih. Jadi kayaknya nikmat sih kopinya. Ini bukan endorse loh, bukan. Kok pahit ya, Sud? ya tambah gula. Ya sudah ada gula. Tapi rasanya kok beda ya? Ini kopi Kopi apa boy? Gayo Wine Arabica. Gayo Wine. Oh. Nah, ada salah satu kawan ya aktif juga di bawah kita lah ya. Dia itu mulai merintis usaha kopi. Oh. Kopinya dari mana-mana, dari Indonesia lah. Di mana nih? Malang? Di sini, di rumahnya di Sidoarjo, perumahan Mas Kopinya Pur. dari mana? Ini dari Aceh, Gayo. Oh, Aceh. Dia Aceh, roasting, cuy. dia roasting sendiri. Dia juga sekolah kopi coy. Sekolah kopi lah. Nah, itu usaha sampingan di rumah. Nah, lumayan enak juga. Iya, enak. Rasanya mantan ketua cabang GMNI tahun berapa dia ya? 2000 ketua cabang 2004. Gemini Aceh. Sini dong. Oh, Surabaya. 2004. Garut. Oh, oke. Mantap. Mantap ini Gayo. Bisa nih pakai bisnis. Lumayan ini.
Oke, Son, ini kan aku bikin sebuah program. Jadi program ini sebetulnya dalam rangka kita untuk ya merawat ingatan lah, kita melawan lupa bahwa teman-teman ini kan banyak nih, ada ratusan yang aku kenal di Jawa Timur khususnya ya. Jadi ada yang sudah menjadi PNS, pejabat, atau mungkin pengusaha kayak kamu ini masuk masuk parpol, ya kan? Kamu juga sayap sebuah parpol di Indonesia nih, Repdem, ketua Jawa Timur lagi ya, ketua abadi ya ceritanya kalau nggak salah ya. Ya belum lah. Kayaknya ketua abadi kamu nih, nggak ada yang bisa menggantikanmu, nih cuy, nggak ada yang bisa gantiin. Nah, aku sebenarnya pengen tahu nih Son, kamu punya background atau sebagai aktif pas waktu reformasi 98, lo mimpin masa, lo orasi, mengorganisir, tapi masa itu sudah berlalu dan kau sekarang di sebuah parpol lah. Kalau bisa tahu tuh, apa sih yang bikin kamu kok jadi jadi aktivis tahun 98 itu? Kenapa lu nggak kuliah aja, selesaikan kuliahmu? Kau jurusan apa, Son? Ekonomi. Lulus tapi? Lulus. S1 nih? Kemelut, bukan kemelut ya, Apa? Kemelut. Apa itu? Ya kuliahnya panjang. Oh, panjang berapa tahun? Ya pokoknya 12 semester lah. 12 semester? 6 tahun lah. Wah, masih Kecil kalah, ya? gua 8 tahun 94 lulus 2002 8 tahun cuy. Ini gedal kayak apa? Oke, Ya, apa yang buat kau kok? ya panjang sekali ceritanya. Mungkin dimulai itu dari sejarahan ya. Artinya begini, saya ini kan lahir di Lombok, di desa sebetulnya, di Sebalung, di Ladang Rejani gitu ya, Ladang Rejani. Nah cuman tradisi berorganisasi itu di lingkungan sudah relatif ada terbangun, meskipun dalam berbagai bentuk lah ya. Ada yang dalam berlatar belakang keagamaan, ada juga berlatar Keagamaan apa maksud lu? Maksud lu apa? Keagamaan? di lingkungan, maksudnya lingkungan saya ya, Oh. ya organisasi keagamaan lah di lingkungan. Oh, Ada juga yang berbasiskan sektor, misal organisasi petani sudah muncul di daerah saya. oh sudah ada kau ya? Sudah ada. Siapa itu yang jadi? Kebetulan masih keluarga lah, Oh, kakek adiknya mbah itu. Nah, dari situ juga saya juga mengenal pasti semasa sekolah itu sudah tahu lah organisasi mahasiswa ya, tapi masih Cipayung. ke Cipayung ya? Oke. AMI itu pasti, Oke. banyak beberapa saudara juga AMI, Oke. ada juga yang PMI. AMI mana nih? AMI kan pecah cuy. Kalau yang di Lombok kayaknya MBU? yang harus tahu Garis keras? Ya garis keras atau? DPO. Oh yang DPO. Nah, yang MPO justru mentornya ini, yang MPO yang Mbak itu tadi, dia aktivis 70-an lah, 70-an akhir, MPO dia di Malang. Nah, dari proses itu sudah mulai mengenal yang namanya apa? Gerakan mahasiswa ya. Dalam daya ingat saya waktu itu ya paling saya pahami itu Cipayung lah. Nah terus itu masuk SMA ya di Mataram nih, SMA Keluar SMA. di Mataram, SMP SMA kan di Mataram. Nah dalam lingkungan SMA itu banyak anak-anak, saya kenal anak mahasiswa lah waktu itu tahun 96 Oh, di dalam oke. pergaulan itu ya. Nah rata-rata sudah aktif dalam organisasi. Nah termasuk sekolah saya pun di depannya Unram kan, SMA Unra, itu. Universitas Mataram. Mas Mataram. Jadi sering melihat demonstrasi dari tahun mereka tahun 96 demonstrasi menjelang apa di akhir-akhir di pertengahan era kekuasaan Soeharto atau di ujungnya lah 96, tapi pertengahan 90-an. Itu sudah mulai gerakan-gerakan mahasiswa itu. Sudah mulai terbuka. Memang sih waktu itu tidak lantas kemudian secara frontal ya menurunkan Soeharto, tapi sudah mulai mengkritik. Waktu itu saya ingat betul bahwa
ada demo pas peresmian kantor Golkar. Demo, anak Unram demo tentang waktu itu Harmoko yang datang. Ya dipukul habis mundur. SMA kan ya seneng ada ngelihat hal semacam itu, ada yang baru gitu kan. Ada yang baru ini di luar di luar sebuah situasi kemapanan tuh ada yang baru. Nah, era-era 90-an ya era-era inilah era-era grunge, musik-musik metal itu kan mempengaruhi. Mempengaruhi karakter, watak dan sebagainya. Budaya-budaya yang muncul, budaya-budaya perlawanan itulah. Meskipun tidak langsung dari membaca teori, tapi dalam musik waktu itu kan muncul tradisi-tradisi perlawanan. Itu di masa SMA ya. Nah, pada tahun 97 itu udah mulai secara terbuka kan di seluruh Indonesia. Aksi-aksi mahasiswa. Saya ngikuti berita bagaimana kemudian teman-teman kerusuhan 27 Juli dan sebagainya. Jadi kalau SMA itu 27 Juli sudah ngikuti. Nah, jadi dalam kultur partaian misalnya, sejak SMA saya sudah tertarik. Pasti waktu itu kan kita bicara SMA metal PDI ya, belum PDI Perjuangan, PDI. Nah, lalu kemudian rame karena waktu itu kan gerakan di situ jadi satu kesatuan buahnya lah. Nah, bukan saya rap dan bukan ini, kita bicara waktu itu ya. Iya. Terus ada gerakan Mega Bintang. Mega Bintang 97 itu ya. 97. Nah, dari basically keluarga saya ya partai Islam semua. Partai Islam lah. Di Lombok. Gitu ya. Kita bicara Lombok kan Iya. partai Islam, tapi saya di lingkungan salah satunya yang di luar itulah. Tarik dan sebagainya. Kau sudah baca buku-buku nggak saat itu? Kalau baca secara yang teritori kiri belum. Bacaannya gini bro, Al-Sabili, serius? Iya serius. Katam, tuntas ya. Bukunya inilah Hidayatullah dan sebagainya itu. Aduh. Nah, jadi selesai ospek 3 hari gak ikut ya. Masuk kuliah pertama. Waktu itu kan fase-fase transisi demokrasi ya, masih bangunan mengawal transisi demokrasi. Nah, begitu masuk kuliah ya langsung ikut demo. Nah, saya ingat betul dulu ketemu, mungkin kenal lah ya, masih tahu lah Desta. Desta, Desta. Almarhum Desta ya. Langsung itu sudah, langsung ikut demo, terus ketemu. Nah, gimana demo pertama? Demo pertama Longmas dari ospek itu pertama itu. Dari Utomo terus muter Ubaya, terus Beratang, Bali itu semua mahasiswa baru. Masih betul itu loh. Longmas terus ikut di Untak sudah terbangun kan, komite-komite kampus sudah terbangun. Komite kampus ya. Komite kampus itu mungkin punya sejarah panjang ya. Kalau di eranya APR SPR lah ya kalau di Untak. Ya. APR SPR. Kalau di ABRI belum muncul ya ABRI ya. Aku lupa itu ya. Tapi kayaknya berbarengan itu, karena itu ABRI dengan ASPR itu kan cerita dari satu organ semua bergabung kemudian pecah jadi ABRI dan APR SPR. Oke, jadi Pius teman Edison ini, kawan kita Edison ini ternyata udah punya latar belakang. Dia melihat aksi-aksi mahasiswa yang itu membuat dia termotivasi untuk menjadi seorang aktivis. Itu alasan dia sesungguhnya. Cuma herannya dia kuliahnya ngambil ekonomi cuy. Kan harusnya ngambil fisik kayak saya, fisik. Ini rokokan nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Serius? Nggak apa-apa. Santai ya? Kita rokokan aja santai. Oke, Son. Itu tadi sejarah kamu. Nah sekarang gue mau ini nih, kita diskusikan tentang masalah situasi ketika Orde Baru dan pasca reformasi tentunya ya, atau sampai saat inilah. Dalam pandangan seorang Edison, apa sih perbedaan besar antara Orba dengan saat ini, baik Sida, Sitnas maupun gerakan mahasiswa itu sendiri? Iya, hal yang paling nampak yang membedakan pertama ya, tentang demokratisasi lah ya, tentang demokrasi. Oke, keran lebih terbuka ya? Iya, bukan hanya lebih terbuka, tapi reformasi ini kemudian memberikan kesempatan bagi setiap orang untuk
punya pendapat berorganisasi, yang itu kemudian pada zaman Orde Baru tidak ada sama sekali. Bicara tentang di semua sektor ya, bicara sekarang saya di desa di pertanian, di daerah pertanian, bahkan dalam menanam benih pun orang tidak diberikan kebebasan untuk memilih kan. Semua dikondisikan oleh negara pada waktu itu ya, termasuk pilihan paritas dan sebagainya. Ya. Apalagi bicara tentang menyuarakan pendapat. Nah, salah satu juga yang menginfluence saya ya, aktivis-aktivis waktu itu sudah bicara tentang organisasi tani 94 Trawangan, itu kasus Trawangan. Nah, itu kan kawasan dalam lingkaran apa yang saya kenal semua, yang senior itu mentor-mentornya, terus beberapa saudara-saudara juga itu yang memainkan itu, apa yang mengorganisir di situ, Trawangan, terus kasus Bandar dan sebagainya. Nah, dalam yang paling membedakan ya karena demokratisasi itu ada, salurannya ada, terus kebebasan berserikat, berkumpul yang dulu kemudian dijamin undang-undang itu kemudian benar-benar ada pada hari ini. Itu secara politik ya, secara politik juga orang diberikan kebebasan untuk memilih dan tidak memilih itu. Mau milih apa, mau milih partai apa diberikan bebas. Nah, itulah yang paling mendasar yang membedakan. Nah, dari segi ekonomi saya kira kalau hari ini kita bicara hari ini perubahannya begitu cepat, apa yang kita bayangkan beberapa tahun lalu zaman kita masih sekolah, kuliah, terjadi hari ini. Oke. Yang tidak pernah kita bayangin secara digital segala macam. Artinya ada bicara kapitalisme pun sudah berubah, bentuknya sudah berubah. Maka pola perlawanannya pun juga harus berubah. Harusnya demikian. Bicara perlawanan berubah. Jadi viewers, kemarin saya sama dia lagi kebetulan jalan bareng, kita melewati aksi nih, melewati demo di Gradi kemarin. Jadi ada bakar-bakar tuh segala macam. Tapi yang membuat unik atau aneh, pada saat kita lewat kita disuruh balik sama mahasiswa. Pak, balik aja Pak, karena polisi sudah nembak gas air mata. Padahal mahasiswa semua tuh pakai ini nih, pakai Pepsodent di sininya. Itu mahasiswa apa? Kelompok Antifa. Gue nggak tahu deh. Kan jelas mereka beralma mater kan gitu. Nah, ada diskusi saya dengan Bung Kawan Edisoni sedikit. Jadi menurut kami sepertinya memang tidak, gerakan sekarang ini mahasiswa tidak punya sebuah program platform tentang musuh bersama atau apa yang harus dilawan. Jadi mereka tidak punya diskursus atau pembacaan situasi daerah, situasi nasional, lalu mengorganisir dan membentuk suatu gerakan massa yang solid. Kemarin gimana menurut? Ya, kalau gerakan mahasiswa itu kan ya bisa dibilang unik, tapi yang pasti di dunia ketiga mahasiswa punya peran itu. Rata-rata di negara dunia ketiga pertama ya, peran itu. Kemudian bahwa dulu juga mengidentifikasi diri era-era kita mengidentifikasi dirinya sebagai agen perubahan. Ini dalam perspektif kelompok yang satunya ya. Tapi saya kira begini, Bung Trio, Mas Trio, gerakan mahasiswa itu ya memang punya ciri, punya karakter yang berbeda-beda sesuai dengan zamannya. Kita juga saya pikir kita nih sekarang ini kan banyak mengkritik generasi yang hari ini. Yang bilang bahwa generasi hari ini tidak solid, generasi hari ini tidak nampak ideologinya. Dan sebagainya. Kebingungan gitu ya. Itu analisis kita. Nah, di era 80-an pun saya kira di perdebatan gerakan mahasiswa dari era-era ini selalu setiap generasi itu membanggakan generasinya. 80-an pun selalu mengkritik bahwa 98 itu adalah gerakan massa yang tidak ideologis. Tetapi mereka ya hanya sekedar berani ngelawan. Nah, mungkin tradisi di mereka berbeda dengan 90-an. Kalau kita bicara 80-an itu kan kelompok studi nih. Kelompok studi memang dari segi dia lebih banyak studi diskusi kritis dan sebagainya. Dan bentuknya adalah melahirkan NGO.
98 ini kan generasi 98 ini kan prosesnya 80-an ke 90-an ini, 90-an awal lah. Itu lebih pada praktik dan berani secara organisasi sudah muncul kan, lebih kelihatan di permukaan. Di samping juga tradisi mengorganisir membangun OR ya, organisasi rakyat itu kuat. Itu 98. 70-an beda lagi kan begitu. Kita lihat 70-an. Nah, itulah mungkin ya kalau dibilang naif juga kita agak naif juga mengkritik generasi hari ini. Tapi juga imajinasi kita tentang organisasi gerakan itu ternyata berbeda dengan hari ini. Oke. Nah, bisa mungkin bukan menghujat tapi kritik lah ya, masukan terhadap generasi hari ini. Mengkritik bagaimana supaya gerakan ini lebih masif dan jelas posisinya, jelas ideologinya jelas. Kalau dari sisi itu mungkin kita lebih bisa bilang, saya kira 90-an itu lebih mewakili aliran tradisi berpikir mana kan, lebih kentara waktu itu kan. Oke. Dia mau kelompok kiri lebih kelihatan secara gagasan muncul. Terus ada yang kanan banget juga muncul. Dalam konteks kanan bukan ultra nasionalis ya, tapi bicara mungkin politik agamaan ya. Politik agamaan. Hari ini pasca 2000-an pertengahan yang semakin kesini ini dengan karakter dan milenial itu kemudian mencoba, uniknya mereka ini kalau dari segi jargon tidak mungkin sesuai zamannya ya, tidak se ekstrim dulu atau tidak se radikal dulu, tapi dalam situasi hari ini mereka benar-benar bisa memanfaatkan kemajuan informasi teknologi. Bagaimana mengorganisir kalau kita dulu yang keterbatasan alat ya, bisa tempat terlepas kemudian apakah dalam diskursus hari ini apakah kemudian ditunggangi di luar itu. Tapi faktanya generasi hari ini bisa menghadirkan massa yang begitu banyak. Begitu besar. Itu luar biasa. Betul. Apapun itu ya, terlepas dari ciri. Dia ini mengimani tradisi berpikir kelompok mana. Itu bisa kita diskusikan kalau itu. Tapi yang dalam konteks mobilisasi massa cukup sukses lah. Kalau ukurannya mobilisasi massa. Tapi kalau kualitas aksi, ukurannya kualitas aksi masih bisa kita perdebatkan. Ya. Saya secara subjektif meyakini ya lebih top di era 90-an ke sini itu dalam konteks kualitas aksi ya. Kualitas. Kalau kuantitas ya masih bisa diperdebatkan, sekarang juga banyak. Tapi belum tentu kualitasnya sehebat yang teman-teman yang dulu.